Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aang Nuryaman pada perkuliahan persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang persamaan diferensial biasa orde 1, khususnya persamaan separabel atau persamaan yang dapat dipisahkan. Baik, langsung saja. Apa itu persamaan separabel? Suatu persamaan diferensial yang berbentuk dy dx sama dengan gx ditambah gx dikali hy itu dikatakan separable equation atau persamaan yang dapat dipisah. Di sini suatu persamaan diferensial dikatakan separable bila ruas kanannya ini bisa kita nyatakan sebagai perkalian dua buah fungsi, di mana fungsi yang pertama itu adalah fungsi yang hanya bergantung pada x dan fungsi yang kedua adalah fungsi yang hanya bergantung pada y. Jadi sebuah persamaan diferensial dikatakan persamaan separabel apabila ruas kanannya itu bisa kita pandang sebagai perkalian dua buah fungsi yang masing-masing hanya bergantung pada variabel bebas x dan yang satunya fungsi yang hanya bergantung pada variabel tak bebas y. Sebagai contoh, misalnya saya punya dy dx sama dengan y kuadrat x dikali e pangkat 3x tambah 4y. Nah, persamaan diferensial ini adalah separabel. Kenapa? Kalau kita lihat ruas kanan ini, y kuadrat x kali e pangkat 3x plus 4y, ini bisa kita jadikan sebagai perkalian dari dua buah fungsi. Fungsi yang pertama adalah x kali e pangkat 3x dan yang keduanya adalah fungsi y kuadrat kali e pangkat 4y. Nah, karena yang ruas kanan bisa kita nyatakan sebagai perkalian dua buah fungsi, di mana satu fungsi hanya bergantung pada variabel bebas x dan fungsi yang kedua adalah fungsi yang hanya bergantung pada variabel tak bebas y, maka kita katakan persamaan ini adalah separabel. Dalam hal ini, untuk kasus persamaan ini, gx-nya kita pilih x kali e pangkat 3x dan hy-nya adalah y kuadrat kali e pangkat 4y. Nah, untuk mendapatkan solusi dari persamaan separabel yang bentuknya seperti ini cukup mudah. Misalnya kita tinjau persamaan diferensial dy dx sama dengan gx kali hy. Bila persamaan ini kita bagi masing-masing ruas dengan fungsi hy, maka kita dapat menuliskan persamaan diferensial separabel ini sebagai bentuk py kali dy dx sama dengan gx, atau setara dengan py dy sama dengan gx dx. Di sini fungsi py itu adalah 1/hy. Nah, dari bentuk yang terakhir ini, untuk mendapatkan solusinya itu adalah kita tinggal mengintegralkan masing-masing ruas. Biasanya solusi yang diperoleh itu adalah berupa keluarga solusi dalam satu parameter, dan umumnya adalah berupa fungsi implisit. Nah, kalau kedua ruas ini kita integralkan, maka kita punya integral py dy ini sama dengan integral gx dx. Oke, kalau kita hitung integralnya, sebutlah integral yang ruas kiri itu sebagai hy dan integral yang ruas kanan itu adalah g besar x ditambah konstan. Kenapa kalau yang ruas kanan konstan, yang kanan ditambahkan konstan, yang kiri tidak ditambahkan konstan? Sederhana aja alasannya. Sebetulnya C yang ini itu adalah hasil dari selisih antara konstanta yang ruas kiri dengan yang ruas kanan. Kalau ini kita integralkan, sebutlah hy plus C1 sama dengan G besar X ditambah C2. Nah, karena C1 C2 sembarang, kita bisa C1 ini bisa kita pindah ruaskan ke kanan menjadi C2 kurangi C1,
masing-masing sembarang, maka C2 kurangi C1 bisa kita ganti dengan suatu konstanta baru, sebutlah konstanta C. Nah, sebagai ilustrasi misalnya kita lihat persamaan 1 tambah X dy sama dengan Y dx sama dengan 0. Kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat persamaan diferensial ini itu setara dengan 1 tambah X dy sama dengan Y dx. Atau kalau dinyatakan dalam bentuk umum persamaan separabel yang ini tuh bisa kita tuliskan sebagai dy dx sama dengan dy dx sama dengan y per 1 tambah x. Ya, y per 1 tambah x. Berarti di sini gx-nya itu adalah 1 per 1 tambah x dan hy-nya adalah y. Oke, karena ini adalah persamaan separabel, maka kita bisa lakukan penyelesaian itu dengan menggunakan cara seperti tadi. Oke, masing-masing ruas ini kita bagi dengan 1 tambah x kali y, maka kita peroleh yang ruas kanan itu menjadi dy per y, ruas kiri menjadi dy per y, dan yang ruas kanan adalah dx per 1 tambah x. Oke, seperti kita ketahui, setelah diperoleh persamaan tadi dy per y sama dengan dx per 1 tambah x, maka kita integralkan masing-masing ruas. Kita peroleh integral yang ruas kiri adalah ln dari mutlak y dan ruas kanan adalah ln dari mutlak 1 tambah x plus konstan. Untuk mendapatkan y-nya, karena ini fungsi logaritma, kita ambil nilai eksponensialnya. Yang kiri eksponensial dari ln y itu adalah y sendiri, dan untuk yang ruas kanan berarti eksponen dari ln 1 tambah x plus y. Berdasarkan sifat perpangkatan, maka ini sama dengan e pangkat ln 1 tambah x kali e pangkat c. Nah, yang e pangkat ln 1 tambah x itu tidak lain adalah sama dengan 1 tambah x, dan e pangkat c karena c konstanta sembarang, maka eksponen c juga konstanta sembarang. Maka bisa kita ganti sebagai konstanta baru, sebutlah K besar. Nah, bagaimana mendapatkan hasil integral yang ruas kanan? Ini sangat mudah sekali. Anda bisa menggunakan substitusi U sama dengan 1 tambah X. Maka dari situ kita punya du dx-nya sama dengan 1, sehingga dx-nya sama dengan U. Maka yang ruas kanan bisa berubah menjadi integral du per U. Oke, jadi ln U, kemudian U-nya disubstitusikan kembali dengan 1 tambah X. Maka diperoleh hasilnya yang ruas kanan itu adalah integralnya seperti ini. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya kita punya dy dx sama dengan y kuadrat min 4. Kita lihat ini juga separable equation, persamaan separabel. Kenapa? Kita bisa memilih gx-nya itu sama dengan 1 dan hy-nya adalah y kuadrat min 4. Oke, dengan cara yang sama ini kita bagi dengan y kuadrat min 4, kemudian dx-nya ke kanan, maka kita punya seperti kali silang saja. dy dx sama dengan y kuadrat min 4, ini sama dengan dy per y kuadrat min 4 sama dengan dx. Yang ruas kiri penyebutnya bisa kita faktorkan menjadi y tambah 2 kali y min 2 dengan menggunakan cara pengintegralan untuk fungsi rasional. Ini kita nyatakan si 1 per y tambah 2 kali y min 2 nya itu sebagai a per y min 2 ditambah b per y plus 2. Kemudian Anda dengan menyamakan penyebut, maka akan Anda peroleh nanti nilai a sama b nya itu adalah 1/4 dan minus 1/4. Sehingga yang ruas kiri ini bisa kita ganti dengan 1/4 per y min 2 dikurangi 1/4 per y plus 2 dy sama dengan dx. Oke. Nah, dengan menggunakan dengan melakukan integrasi terhadap masing-masing ruas, maka kita peroleh ruas kiri itu adalah 1/4 ln y min 2. Ingat, untuk mendapatkan integral dy per ini y min 2 bisa menggunakan substitusi seperti tadi. U nya misalnya y min 2,
maka akan Anda peroleh nanti hasil integralnya yang ini, 1/4 ln mutlak Y min 2. Dan integral 1/4 per Y plus 2 dy itu integralnya adalah 1/4 ln mutlak Y plus 2. Dan yang ruas kanan adalah X plus C. Nah, berdasarkan sifat logaritma, maka yang ruas kiri ini bisa kita pandang sebagai ln dari sebelum menggunakan sifat logaritma, ini masing-masing ruas kita kalikan dengan 4, maka yang ruas kanan menjadi 4x tambah 4c. Nah, 4c nya saya ganti lagi dengan c besar. Berarti nanti di ruas kiri hanya menyisakan ln mutlak Y min 2 dikurang ln mutlak Y plus 2. Dan ini bisa disederhanakan menjadi ln Y min 2 per Y plus 2. Baik, seperti tadi kalau kita ambil eksponensialnya, maka kita punya ruas kiri menjadi Y min 2 per Y plus 2. Ruas kanan adalah K kali E pangkat 4X. Ini setara dengan, kalau kita kali silakan, berarti Y min 2 sama dengan Y plus 2 kali K E pangkat 4X. Kemudian kita kumpulkan yang mengandung Y di ruas kiri dan sisanya di ruas kanan, maka kita punya Y kali 1 min K E pangkat 4X ini sama dengan 2 plus 2K E pangkat 4X. Sehingga kita punya Y nya adalah 2 kali 1 plus K E pangkat 4X per 1 min K E pangkat 4X. Dengan demikian, maka kita peroleh solusi umum dari persamaan diferensial ini, dy dx sama dengan Y kuadrat min 4, itu adalah Y sama dengan 2 kali 1 plus K kali E pangkat 4X per 1 kurang K kali E pangkat 4X. Nah, apabila persamaan diferensialnya yang tadi dilengkapi dengan syarat awal, berarti nanti kita akan peroleh solusi yang lebih khusus, yang tidak mengandung konstanta sembarang lagi. Kalau di contoh-contoh soal sebelumnya, di sini masih mengandung konstanta sembarang K, begitu juga di sini masih mengandung konstanta sembarang K. Sekarang bagaimana kita ingin menentukan nilai K tertentu yang memenuhi syarat tertentu? Misalnya saya punya persamaan diferensial seperti ini, E pangkat 2Y min Y kali cos X dy dx sama dengan E pangkat Y kali sin 2X. Kemudian diberikan syarat Y di X sama dengan 0, Y di X sama dengan 0, ini nilainya sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kalau kita bagi masing-masing ruas dengan E pangkat Y cos X, maka yang ruas kiri menjadi E pangkat 2Y min Y per E pangkat Y dy sama dengan, dan ruas kanan menjadi sin 2X per cos X dx. Ingat, karena sin 2X adalah 2 sin X cos X, maka di sini cos X-nya nanti habis dibagi sehingga kita punya 2 sin X dx yang ruas kanannya. Oke, yang ruas kiri E pangkat 2Y min Y dibagi E pangkat Y, ini bisa disederhanakan menjadi E pangkat Y dikurang Y kali E pangkat min Y. Langkah berikutnya Anda integralkan kedua ruas masing-masing. Maka untuk integral E pangkat Y dy itu adalah E pangkat Y. Dan untuk integral E pangkat min Y, kita bisa menggunakan integral parsial. Maka kita peroleh hasilnya adalah Y kali E pangkat min Y plus E pangkat min Y. Dan yang ruas kanan itu adalah min 2 cos X plus C. Maka kita peroleh solusi umumnya adalah bentuknya seperti ini. E pangkat Y ditambah Y kali E pangkat min Y plus E pangkat min Y sama dengan min 2 cos X plus C. Bagaimana menentukan nilai C-nya? Kita masukkan syarat awal bahwa Y bernilai 0 ketika X sama dengan 0. Disubstitusikan ke solusi umumnya, ke yang ini, maka kita punya untuk Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0, kita punya E pangkat 0 1 ditambah Y kali E pangkat min Y berarti 0 kali 1
berarti 0 plus E pangkat min 0, 1 juga. Yang ruas kanan min 2 cos 0, cos 0 adalah 1, berarti min 2 plus C. Dan ini memberikan C nya sama dengan 4. Dengan mensubstitusikan C sama dengan 4 ke solusi umum yang tadi, maka kita peroleh solusi dari masalah nilai awal yang disebutkan ini. Masalah nilai awal ini itu adalah E pangkat Y plus Y kali E pangkat min Y plus E pangkat min Y sama dengan min 2 cos X plus C. Anda bisa verifikasi apakah ini solusinya atau bukan. Anda tinggal substitusikan fungsi ini ke persamaan ini, atau Anda cari dengan cara Anda turunkan kedua fungsi ini terhadap X, maka harus diperoleh yang ini. Dan Anda harus juga cek untuk nilai X sama dengan 0, Anda harus peroleh Y nya juga harus sama dengan 0. Oke, itu mengenai persamaan separabel untuk persamaan diferensial biasa orde 1. Anda bisa mencoba beberapa soal latihan yang disampaikan di sini untuk bisa mendapatkan lebih pemahaman dari apa yang disampaikan di bagian sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita sambung di forum diskusi melalui Google Meet atau melalui forum diskusi di Vclass. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk video ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat dan pemahaman mengenai materi perkuliahan persamaan PDB orde 1, khususnya pada persamaan separabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.